ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وأبنائنا وجميع قرابتنا وجيراننا ولمن له حق وفضل علينا ولمشايخنا وأساتذتنا ولتلاميذنا ولمن أحسن إلينا ولمن دعا لنا بالخير ولمن أعاننا على الحق ولمن أوصانا بالدعاء اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا كافها المهمات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاءنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل
فلا هادي له. نصلي ونسلم على حبيبنا وشافعنا وقدوتنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته. Yang ulun muliakan para alim ulama, para guru-guru agama, para habaib, tetuha, tokoh masyarakat, hadirin, hadirat, jamaah salat subuh, mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan rahmat dan barakah dari Allah, dimudahkan dalam segala urusan, wabil khusus urusan untuk taat kepada Allah, diluaskan, diberkahi rizkinya, diberkahi keluarganya, dan mudah-mudahan kelak di akhir hayatnya husnul khatimah. Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita memulai majelis di salah satu rumah Allah ini dengan membaca Ummul Kitab Surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sembari kita juga meniatkan niat yang lain, wabil khusus niat i'tikaf. Sengaja aku beriktikaf karena Allah Ta'ala di masjid ini. Jangan tambahin niat yang lain, sengaja aku hendak guring. Janganlah. Tapi amun tepat jam kada sing haja boleh aja. Boleh hajanya malaikat memaklumi aja. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, insyaallah pada subuh hari ini kita akan membaca salah satu bab dari kitab kumpulan hadis Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin. Bab as-sabr, bab sabar. Ulun minta tolong celengan tuh minjam semut tengok. Nah, enak di muka sih. Minta ridho, minta halal. Nah lah. Ini apa nek? Ini apa? Botol. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Gugur. Lo ulangi lagi lah. Gugur. Pertanyaannya kayak apa ini supaya kada gugur? Diingkuti yang lah. Nah, kada gugur diingkuti yang lah. Nah, jadi sabar itu, sabar secara bahasa namanya al-habsu, mengikuti, memegang. Secara syar'i al-habsu anil jaza', memegang jiwa kita ini ketika ada goncangan-goncangan, memegang jiwa
ketika ada goncangan-goncangan di dalam hidup, agar tidak terjadi, tidak melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Jadi dipegang jiwa kita ini, jiwa nafsu, apalagi dan lain-lainnya, supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Karena ketika ada goncangan-goncangan hidup ini, ketika kita mampu memegang ini jiwa kita, pada saat itulah kita mendapatkan pahala dari Allah. Itu sabar. Bisa dimengerti? Jadi apa makna sabar? Mengontrol, mengendalikan jiwa, hati, perasaan, anggota badan, pikiran, agar tidak melakukan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Bisa? Bisa kada? Sudah belum? Bu? Sudah mengerti lah? Sudah? Sudah? Ulun beri contoh aja. Suatu hari pian berjalan, bepayung, lagi hujan, berjalan batis nih, lagi hujan. Bismillah. Pas pian berjalan di pinggir kartak nih, ada motor, laju motor nih. Maka pas di higa pian toh ada genangan banyu, hujan, laju motor nih. Ini pian berdiri, ini motor, hujan laju. Pas ada banyu di higa pian nih, lalu banyu nih perancingan ke pian, basah separuh awak, separuh baju. Kira-kira sarik kada? Sarik kada deh? Sarik. Lalu jar pian, sarik deh, sarik. Woi, BUN guel. Oh, langsung aja tak keluar macam-macam. Ada lagi yang langsung pas ada di hadapan batu, ambilnya batu, tawaknya, ngolnya kada kena pulang gitu. Nah, itu apa? Itu kada sabar. Mendapatkan goncangan dalam hidup, lalu melakukan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Tidak mampu dia memegang jiwanya, mengendalikan jiwanya. Itu kada sabar. Bisa dimengerti? Bisa, insya Allah. Jadi as-sabru lughatan al-habsu, menahan jiwa, menahan diri dari apa? Anil jaza'i, dari goncangan-goncangan hidup nih. Wa habsun nafsi, jiwa yang dikendalikan itu dalam tiga hal. Dalam tiga hal. Jadi sabar tuh
dalam 3 hal. Yang pertama, as-sabru ala ta'atillah, atau dalam bahasa lain as-sabru alal ma'mur, sabar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar untuk taat kepada Allah taala ini perlu sabar. Seseorang pian misalnya setiap malam rutin amalan satu, misalnya baca Yasin, baca Al-Muluk, baca Waqiah setiap malam, rutin, karena ada ya godaannya, kenapakah asa hendak duduk-duduk, asa hendak nonton TV kah, asa hendak bunjur berabah kah. Tapi kada, aku harus menggawi dulu, sabar. Tiap malam acil Allah nih, acil Allah. Tiap malam bertahajud. Masya Allah, tahajud nih luar biasa. Nyaman guring kalau dapat bertahajud nih. Jadi sekian banyak orang bangun malam macam-macam nang digawe. Ada pas bangun malam minum putih mengambil rokok. Minum putih mengambil rokok. Ada yang mengambil HP. Tapi ada juga yang berwudu, bersih muntung, sembahyang. Sabar, tiap malam sabar. Masya Allah. Sabar dalam taat kepada Allah. Sabar tiap sholat 5 waktu ke masjid, sabar. Yang kedua, habsun nafsi an maharimillah. Ini berat, sama juga berat nih, berat. Sabar anil mahzur, untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Hendak memendirakan Udin, utuh lah utuh. Wah, sabar, terjadi yang mendirakan. Masya Allah, zaman now nih, HP ini nih. Ulun mohon doa pian juga. Mudah-mudahan kita saling mendoakan. Masya Allah, agar kita kawa menahani diri supaya kada bermaksiat. Menahani diri. Hendak minum, ada jadi minum, kenapa? Menahan diri itu bang. Iya bang, nang sama nang pas puasa tuh, kawa menahani. Yang ketiga, as-sabru 'alal maqdur, atau sabar terhadap musibah. Jadi 3, sabar dalam taat, sabar untuk tidak bermaksiat, sabar terhadap apa yang ditakdirkan oleh Allah Jalla wa'ala. Alal maqdur. Kenapa seseorang itu harus sabar dalam taat? Karena ketaatan itu berat. Bisa dia berat secara fisik. Mencoba munpien tuh orang tuh kada terbiasa. Melangkah ke masjid nang di higa rumah gen. Berat. Ini masalah apa namanya? Kesabaran dan hidayah juga ini. Rumah
Dua langkah aja lagi pada langgar, tapi tidak tergerak iman, tidak terlatih kesabaran untuk taat. Nah kayak sama tuh orang nang pas tarawihan tuh nah. Kenapa jadi berkurang? Kada sabar, kada sabar gitu. Itulah. Jadi mun Ramadan aja kada sabar, apalagi di luar Ramadan baginnya. Jadi kesabaran itu Bapak Ibu sekalian saqilatun 'alan nafsi wa tas'ub 'alal insan. Berat bagi jiwa dan sulit bagi manusia secara umum. Bisa karena fisiknya, karena ibadah ini kan fisik, atau ada masyaqqah dari sisi harta. Jadi ibadah itu ada ibadah badan, ada ibadah harta. Mun bersedekah itu ibadah apa? Ibadah harta. Zakat ibadah harta. Termasuk diantaranya ibadah harta berkurban. Aku bisi duit nah tabungan 10 juta, berkurban 2.800.000. Julung adalah nah kadang berat manusia nih. Mun 2.800.000 tinggal 7.200.000, banyak jualannya berkurban nih. Berat. Makanya wa may yuqashuha nafsihi, orang nang kada cinta lawan harta atau ada engken lawan harta, faulaika humul muflihun, mereka orang beruntung. Sama haji dan lain sebagainya. Terhadap apa yang diharamkan oleh Allah harus sabar, karena tabiat nafsu ini melakukan sesuatu yang kada baik dan nyaman. Pian toh misalnya apa kemaksiatan memandirakan orang rami kayak pak kawa kita menahani, karena nafsu ini menggiring terus kita kepada apa? Kepada kemaksiatan. Maka sabar. Sabar kada jadi berdusta, sabar tidak melakukan riba, sabar untuk kada meminum, kada apa lagi, kada mau obat, sabar kada mencuri, sabar kada korupsi, sabar banyak. Ada kesempatan dan biasanya terlihat di hadapan mata pancingan-pancingan harta, Masya Allah. Dan yang ketiga, sabar terhadap musibah. Kita baca ayatnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menuliskan, qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah. Ini diperintahkan oleh Allah, sabar
dan kuatkan kesabaranmu. Jadi kada hanya sabar, tapi dikuatkan kesabaran itu. Yang kedua, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan. Jadi ujian ini pasti, ibu-ibu, pasti. Ujian hidup ini pasti. Sedikit ketakutan, sedikit saja kada banyak. Takut ini adalah hilangnya rasa aman. Rasa kada aman tuh, Bang. Dan ini terkadang alahan pada rasa lapar. Yang kedua ujiannya wal ju' dan kelaparan. Lapar itu mengandung dua makna. Yang pertama, Allah menimpakan kepada seseorang itu rasa kada suah kanyang. Nah, ada juga tuh orang kada kanyang-kanyang. Jadi orang tuh makan aja tapi lapar terus. Na'udzubillah. Yang kedua, lapar dalam makna musim paceklik berkepanjangan. Beras naik. Bahkan binatang ternak pun kada menghasilkan. Susu kada ada, pepohonan kada tumbuh. Ini termasuk juga paceklik. Yang ketiga, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, lemah ekonomi, kemiskinan, atau pertumbuhan ekonominya lambat. Negara banyak utang, nah ini musibah juga. Negara banyak utang nih. Wal anfus, dan jiwa, yaitu kematian. Bisa kematian terhadap individu, bisa kematian yang menjadi wabah atau dampak dari wabah penyakit yang mematikan, COVID dan lain sebagainya. Wassamarat, dan buah-buahan. Orang kelaparan kada, tapi buah kurang. Buah kada bebuah suang, pohon kada bebuah. Wabasyiris sabirin, dan berikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayat yang ketiga, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang sabar, orang-orang yang bersabar yang disempurnakan pahalanya tanpa hisab. Dua amalan yang pahalanya itu kada berhitungan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, puasa. Wasyamu li wa ana ajzi bihi. Aku, kata Allah, yang memberikan pahalanya kepadanya. Maksudnya itu saking banyaknya, tidak terhitungnya puasa. Yang kedua, sabar. Puasa dan sabar ini sama secara bahasa. Puasa secara bahasa artinya al-imsak, menahani.
Sabar al-habsu menahani juga sama. Jadi pengendalian hati diri ini di dalam apa? Di dalam Islam itu pahalanya gonol besar kalau kita mampu mengendalikan diri. Amal salih itu bi asyri amsalihah, jar Nabi, 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Jadi pin amal salih dilipat gandakan oleh Allah 10 kali sampai 700 kali, kecuali sabar kalau ada hitungannya. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Jadi mun kita memaafkan pada orang lain tuh sabar, itu merupakan sesuatu yang besar. Mun ada orang tuh salah lawan kita, maafkan. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Nih, lah minta tolong dengan Allah dengan apa? Salat dan sabar. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila menghadapi permasalahan, baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau langsung salat. Ada masalah salat, ada masalah salat. Innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang. Allahu a'lam. Baik. Jam berapa sudah? Jam 6 lebih 15 menit. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. Sungguh kami benar-benar akan menguji kalian agar kami mengetahui siapa yang berjihad dan siapa yang bersabar di antara kalian. Quran surah Muhammad ayat 31. Banyak lagi ayat-ayat yang lain. Kita masuk kepada hadisnya. Ini kada sebukuan karena jamnya sudah jam 6 lebih 16. Wa an Abi Malik Al-Harits ibni Asim Al-Ash'ari, dari Abu Malik Al-Harits bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru syatrul iman. Bersuci atau kesucian adalah sebagian dari iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu dapat memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillah. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah. Apa nih? Suruh bampih ya nih. Tamla'ani atau tamla'u ma bainas samawati wal ard. Keduanya dapat memenuhi semua ruangan yang ada di antara langit dan bumi. As-salatu nurun, salat itu cahaya. Was-sadaqatu burhan,
sedekah itu bukti keimanan. Was-sabru diya, kesabaran itu adalah pelita. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika, sedangkan Al-Qur'an dapat menjadi hujjah bagimu, pembela bagimu, atau sebagai pencela bumerang atasmu. Kullun nasi yaghdu, setiap orang akan pergi pada waktu pagi. Fabai'un nafsahu famu'tiquha, lalu ia menjual dirinya, kemudian ada yang membebaskan dirinya. Au mubiquha, atau dia membinasakan dirinya pula. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. At-tuhuru syatrul iman, kesucian, bersuci itu bagian daripada iman. Jadi di antara sunnahnya kita itu menjaga kesucian. Amun batal, biar kada hendak sembahyang, biar kada hendak, apalagi kada hendak baca Quran, tetap dalam keadaan berwudu. Hendak guring, berwudu. Kalau kita berwudu sebelum guring tuh, ketika roh kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ruh orang yang sedang atau sudah berwudu sebelum guring, ruhnya itu bersujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Hakun berwudu kah sebelum guring, hakun kada kah? Wudu. Sederhana aja, berwudu sebelum guring. Jadi jaga kesucian tuh, itu bagian dari iman. Mbah mandi bodoh, haud hendak sembahyang duha, tadi batal kadalah rasanya, tadi bodoh. Jadi sudah jadi kebiasaan berwudu, wudu. Nah, berwudu. Mun bagi kami berwudu nih ada juga senjata. Jadi senjata juga. Jadi mun ada hendak acil ibu-ibu anak salaman ulun bodoh. Anak om salaman sini ulun bodoh. Ya karena memang apa? Lakian lawan binian kada boleh basalah salaman. Kecuali yang mahram. Jadi kan, tapi orang awam nih kan macam-macam pada paham. Nah, jadi bahasanya ulun bodoh. Nah, jadi senjata aja. Walhamdulillah tamla'ul mizan, membaca alhamdulillah dapat memenuhi timbangan. Alhamdulillah itu merupakan kalimat pujian kepada Allah, sekaligus pernyataan bahwa segala puji itu hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pujian itu menunjukkan deklarasi kita menyatakan kesempurnaan Allah, sekaligus pengakuan akan kelemahan diri kita. Tenaga dalam ini. Wa subhanallah walhamdulillah. Adapun subhanallah walhamdulillah itu memenuhi timbangan semua yang ada di langit dan ada di bumi. Subhanallah walhamdulillah. Amun tolah, bayangkan aja, itu pahalanya, jaka pahala itu berbentuk duit 100.000. Subhanallah walhamdulillah. Jangankan memenuhi antara langit dan bumi,
memenuhi masjid ini aja kan, nah tahajud kita. Untung pahala tuh kada berbentuk tuntutannya mengimani. Jadi iman itu terhadap yang gaib. Jangan kalah lawan yang fisik, lawan yang materi. Diumumkan besok siapa yang sembahyang subuh di Masjid Suada diberi 50.000. Mau makan besok lah. Kira-kira hibak kada? Hibak. Padahal kada bepengumuman pahala dari Allah Subhanahu wa taala lebih jauh besar berharga. Cuman karena kada kelihatan, karena iman tidak terpanggil, lalu kalah. Taib. Jadi pertama tadi ba'udo, yang kedua membaca subhanallah walhamdulillah. Ibu-ibu turun dari masjid ini boleh ke rumah bekenjot subhanallah alhamdulillah, subhanallah alhamdulillah, subhanallah alhamdulillah. Wah, masya Allah, banyak pahalanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum lisairil muslimin wal muslimat astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Kita bersalawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد حتى ترضى
لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما لا تجعل منا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم اكتب السلامة والعافية والصحة علينا وعلى من حضرنا وعلى من غاب عنا وعلى عبيدك الحجاج والمعتمرين والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك وجوك إنك على ما تشاء قدير اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم انفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار نسألك يا رب